Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Gesits, motor listrik pertama yang viral banget ya pada zamannya. Ini udah ada di Balikpapan. Kemarin kesempatan untuk melihat langsung ada di pameran di Balikpapan Pentacity Ewok ya. Sebenarnya sudah sering lihat motor ini warawiri, terutama di PLN Kalbaktim ya. Mereka ada pakai untuk unit operasional dan juga karyawannya beberapa ada yang pakai motor ini. Kita mau bahas yang versi barunya, versi 2022 sekarang. Untuk tampilannya masih sama, tidak ada perubahan. Ini warna merah ya. Tampilan depannya seperti ini, lampunya sudah full LED. Bentuknya memang mirip-mirip sekilas dengan Vario. Nah, itulah keunikan motor ini. Ini motor ini 100% buatan Indonesia dan menggunakan baterai listrik. Dengan motor listrik berada di tengah sasis. Nah, ini penampakan spakbor belakangnya. Bannya tuh dia menggunakan fan belt ya, karena dinamo mesinnya itu di tengah, bukan di belakang atau di ban seperti motor-motor listrik kebanyakan. Yang ini menghasilkan power sekitar 6,7 HP dan power maksimalnya 2000 sampai 5000 watt dinamonya itu. Torque sekitar 30 Nm. Ini penampakan dari LCD speedometernya. Nah, seperti ini ya. Nah, di logo Gesits itu harusnya bisa untuk menjadi maps nantinya. Jadi kita tidak perlu lagi pakai handphone, nanti kita download pakai handphone, mapsnya akan muncul di situ. Kita mau ke arah mana. Ini tampilannya jika lampunya menyala semua, ada DRL-nya di depan itu bisa menjadi lampu ratingnya atau lampu sein. Nah, untuk lampu utamanya seperti ini ya. Ini lampu rendah atau lampu dekat itu kebiruan. Lampu jauhnya juga sama. Tapi berada di tengah di bagian dekat. Nah, ini untuk lampu belakang, lampu senja, lampu rem, dan lampu seinnya di sebelah sini. Tuh, dia terpisah, ada kuning dan merah. Nanti kita akan nyalakan. Untuk kita lihat dulu baterainya. Ini adalah baterai lithium ion 72 volt 20 ampere dengan waktu pengecasan sekitar 3 sampai 4 jam. Itu 0 sampai 100% ya. Untuk baterainya sendiri garansi 3 tahun dan masa penggunaannya sekitar 1000 kali cas. Oke, nah ini kalau ratingnya dinyalain seperti ini ya, kelihatan ya. Tuh, saya juga pernah lihat motor ini malam-malam, bagus kok. Kelihatan, pokoknya lampunya itu semua berfungsi dengan baik. Nah, ini ada MCB, biasa digunakan untuk jika kita mau mencabut baterai. Jadi kalau baterainya mau dicabut, dicas di dalam rumah atau di kantor supaya tidak hilang, itu MCB-nya harus dimatikan dulu. Nih, untuk melihat indikator baterai juga ada di baterainya langsung. Jadi kita bisa ngecas di rumah atau di kantor atau bahkan di toko pas kita jalan lagi hangout, titip aja. Buat ngecasnya nggak mahal kok, sekitar 2000 katanya biayanya. Dari 0 sampai 100 itu 2000 sampai 3000 rupiah. Nah, ini untuk kualitas joknya dan behel ya. Jahitan-jahitannya ada aksen jahitan merah gitu. Ini shock breakernya dia monoshock, single shock di tengah itu udah ada variasinya. Dan itu nomor mesin atau sekarang nomor dinamonya. Nah, untuk bannya sendiri dia menggunakan ban Maxxis dengan ukuran Ini bannya Maxxis ya. Ini ring 14 sih. Untuk ukurannya dia pakai 100/80 yang belakang. Ring 14. Nah, ini fan beltnya. Ini kuat kok. Jadi saya sudah pernah ketemu itu sekitar 2 tahun dia pakai, masih fan beltnya itu masih kenceng. Masih bagus. Jadi tahan oleh waktu ya, maksudnya tahan oleh panas dan hujan, tidak mudah rapuh. Nah, seperti ini penampakan box stepnya, sangat futuristik ya. Tuh, tersimpan dengan rapi, tinggal ditendang aja pakai kaki sedikit, dia keluar. Ini ada spakbor bagian dalam, belakang sudah menggunakan cakram, depan juga sudah cakram. Desain velgnya seperti itu ya. Armnya juga kecil, ringan sekali memang bobot motor ini kalau tanpa baterai. Kalau menggunakan baterai sesuai lah. Tarikannya juga enak. Maksimal speednya sekitar 0 sampai 50 km per jam itu dia sekitar 5 detik. Ini ya nomor rangkanya, nomor mesin. Tuh, dinamonya seperti itu. Jadi pasang tengah-tengah. Nah, ini handle-nya cantik ya. Ada tulisan Gesits-nya. Jadi ini asli sih. Tuh, begini bentuknya. Dan ini adalah bentuk anak kuncinya. Ya, benar, mirip banget sama pabrikan Jepang ya.
Jadi masih pakai anak kunci, belum keyless seperti beberapa motor listrik sesudah ini. Belum tahu sih kapan Gesits ini akan ada generasi keduanya, karena generasi satu ini pun harganya cukup fantastik ya kalau saya bilang sekarang. Nanti saya spill harganya di bawah serta nomor dari salesnya. Oke. Nah, ini cara mengecas kalau langsung dari motor, biasanya dilakukan di rumah. Tuh, kalau malam ditinggal, tenang aja karena dari baterainya dan dari chargernya adaptor itu udah ada teknologi untuk memastikan baterai tidak overcharge. Tuh. Jadi aman, tidak overheat, tidak overcharge. Dan dia kalau panas tuh biasanya katanya mati sih. Motornya tuh ada sistemnya untuk buat matiin mesin, matiin dinamo sampai dia dingin, baru dia bisa nyala lagi. Tapi itu jarang terjadi. Belum ada keluhan seperti itu kata salesnya. Nah, ini bentuk kabelnya ya. Tuh, kabelnya biasa. Jadi bisa dibeli di mana aja, dan ini adalah bentuk adaptornya. Nah, kalau adaptornya ini sendiri di Balikpapan itu sekitar 2 juta kalau ada kerusakan ya. Ya namanya kita ya manusia, pasti ada aja human errornya. Ini anti air tapi tidak bisa direndam, jadi splash proof. Nah, seperti ini. Itu untuk menyalakannya tetap harus pencet tombol itu ya, untuk safety-nya. Nah, di itu nanti jika sudah selesai pengecasan dia akan mati sendiri dari adaptornya. Tuh, colokannya juga biasa, nggak perlu pakai wall charging seperti motor atau mobil-mobil listrik zaman sekarang. Karena memang belum ada fast chargingnya ya. Sekitar 3-4 jam pokoknya penuh. Kalian kerja ke kantor, kalian cas, pulang kerja itu udah penuh. Jadi aman banget. Ini adalah salah satu aksesorisnya. Ketika kalian membeli motor Gesits, ini helmnya langsung dapat seperti ini. Keren ya. Niat banget, helmnya aja niat. Jadi cocok sih sama harganya kalau menurut saya. Seperti ini helm SNI. Oke, lanjut. Begini posisi dari belakangnya ya. Memang harus butuh penyesuaian, tapi menurut saya sih sudah sesuai lah, sudah cocok. Dari fungsinya spakbor belakangnya itu udah mumpuni banget untuk menahan air cipratan ban naik ke atas. Nah, ini posisi decknya seperti ini. Tampilannya lebar ya, joknya itu lebar, selebar motor Jepang yang sekelasnya. Jadi proper lah kalau untuk berboncengan. Nah, ini tampilannya. Jika dinyalakan, dia akan ada 2 warna ya, adaptif. Nah, itu bisa berubah terang dan gelap, nanti dia berubah. Kalau terang biasanya dia hitam, kalau siang hari, kalau malam atau kurang cahaya dia akan berwarna putih seperti ini. Oke, untuk riding mode-nya itu ada 3. Saya lupa shoot si tempat pencatannya. Tapi dia ada eco, ada urban dan sport. Eco itu dibatasin sampai 45 km per jam. Untuk urban sendiri dibatasin sampai 60 km per jam, dan untuk mode sport itu 70 km per jam. Nah, untuk penggunaan baterai biasanya standar di urban itu dapat 50 km. Tapi katanya kalau eco bisa sampai 70 km jarak yang bisa ditempuh. Oke. Lanjut, ini kita lihat ada tempat penyimpanan ya, dan di situ tuh sayangnya belum ada charger, tapi itu lumayan besar untuk menyimpan botol ataupun handphone. Cuman satu itu di depan. Nah, ini adalah penampakan baterainya jika dilepas satuan ya. Untuk harga baterainya saya spill sekarang itu di Balikpapan ready stock 9 juta, sekitar 9 juta. Dulu sempat 6 juta, sekarang sudah 9 juta harga baterainya. Dan infonya nanti ke depannya di tahun-tahun depan itu akan ada fasilitas untuk swap baterai. Jadi tidak perlu diisi ulang, atau kalaupun ada kerusakan itu baterainya tergaransi selama 3 tahun dari pembelian kita. Dan untuk harga chargernya sendiri itu sepaket lengkap sekitar 2 juta di Balikpapan ya. Nah, kalau kalian bertanya untuk garansi dari motor dan sasis gitu kan, biasanya ada yang ngasih garansi kan. Ini saya belum dapat info sebenarnya, cuman mereka sih klaimnya di cover kok, sampai 5 tahun itu masih di cover. Jadi kalau ada kerusakan tuh segera hubungi aja, asal jangan sampai human error, misalnya menambah perangkat listrik lain, atau dengan sengaja menyeburkan motor ini ke dalam banjir yang cukup tinggi. Pokoknya dengan sengaja merusak deh. Jadi pemakaian yang tidak wajar untuk kebut-kebutan atau apapun. Dan motornya tahan air ya, banjir pun tahan, jangan sampai merendam baterainya sendiri ya. Jadi motor ini udah tahan air, tahan banjir juga itu, tapi jangan direndam sih. Kalau saya bisa jangan direndam, karena bagaimanapun kan ini motor listrik. Kalaupun melihat banjir yang dalam sekali ya
puter balik lah. Motor biasa pun kan kalau direndam juga pasti mogok ya. Yang saya takutkan itu. Tapi selama ini di unit yang ada di PLN tersendiri itu udah kena hujan, kena banjir di daerah dam sana itu aman. Motornya tuh aman, gak ada kerusakan masalah listrik sama sekali, dan udah banyak yang make lebih dari 2 tahun dan 3 tahun. Itu udah banyak. Kalau kalian perhatiin itu kadang motor ini tidak bersuara. Jadi makanya kalian jarang noleh. Untuk pembeliannya saya kasih nomor infonya di bawah. Dealernya itu ada di daerah Beller, sampingnya Mitsubishi. Bisa test drive juga, test ride di sana bisa, gratis katanya sih infonya. Nyaman, motornya nyaman sih, saya pernah nyobain, nyaman, suspensinya enak, dan makanya tidak heran kalau waktu itu sempat viral. Untuk pemilihan warnanya sendiri itu ada 3 warna dasar yang ditawarkan Gesit, yaitu hitam, putih, dan merah. Kenapa saya bilang warna dasar? Karena di Gesit itu bisa request warna ya sebenarnya dengan tambahan biaya. Dan untuk promosi atau diskonnya bisa langsung hubungi nomor di bawah. Nanti akan saya cantumkan nomor salesnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.